Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniswara Tegar Ramadan, NIM A11 2021 13824, kelas A11 4220. Ingin mempresentasikan terkait hasil perhitungan soal machine learning, Friedman dan post hoc test menggunakan diagram Nemei dan Bonferidan. Untuk soalnya sendiri, adakah perbedaan dari tiga metode yang dipaparkan? Menggunakan Friedman test untuk tingkat keyakinan pada soal saat ini 95%, dan jika memang memenuhi atau syarat untuk dilanjutkan post hoc test pada ketiga metode tersebut, maka bisa digambarkan diagram Nemei dan Bonferidan. Next, step pertama yaitu pemberian kelas pada masing-masing metode di tiap dataset. Untuk contohnya sendiri, pada dataset pertama, supervector machine memiliki 85.2, naive Bayes 84.7, neural network 83.5. Dengan skor perankingan untuk SVM peringkat 1, untuk naive Bayes peringkat 2, untuk neural network peringkat 3. Ya, dengan 851, 842, 835, 833. Selanjutnya untuk kasus pada dataset kedua, SPM dengan naik Bayes memiliki nilai yang sama yaitu 90.1, sedangkan untuk neural networknya sendiri itu 88.3. Maka untuk SPM dan FBS sendiri ini kita beri rata-rata ranking. SPM ini ranking 1, naive Bayes ini ranking 2, neural network ranking 3 dengan nilai 88.3. Maka untuk SPM naive Bayes kita tambahkan 1 tambah 2 dibagi 2. Hasilnya 1,5, 1,5. Dan untuk poin 6 sendiri, SVM, naive Bayes, neural network memiliki persamaan skor, yaitu 84. Maka kita tambahkan rata-rata ranknya. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, dibagi jumlah metode 3. Maka masing-masing mendapatkan perankingan 2, 2, dan 2. Setelah itu, pemberian ranking, hitung masing-masing ranking pada masing-masing metode. SPM dengan 1.65, naive Bayes dengan 1.6, sedangkan neural network 2.75. Nah, jika sudah melakukan perhitungan rata-rata ranking, maka dilanjutkan dengan perhitungan statistik Friedman dengan formulanya itu 12 N per K dikali K plus 1 dikali nilai mutlak sigma RI kuadrat dikurangi K dikali K plus 1 kuadrat dibagi 4. Yang dimana N itu jumlah dataset dan K itu jumlah metode. Didapatkan perhitungannya sendiri itu untuk sigma RI kuadratnya itu 12.845, sedangkan K dikali K plus 1 kuadrat dibagi 4 itu 12. Maka nilai yang didapat adalah X kuadrat F-nya itu sendiri 8,4. Nah, ini adalah tabel distribusi chi-square-nya untuk perhitungan apakah nanti memenuhi untuk dilakukannya post hoc test. Nah, pada step 4 ini dibandingkan dengan nilai kritis. Derajat kebebasannya yaitu K-1 karena jumlahnya tadi 3, maka hasilnya 2. Untuk tingkat keyakinan 95%, maka alfa yang diberikan 0,05. Nilai kritis
pada tahap ini dengan df2 alfa 0,05 yaitu 5,991. Maka dari itu nilai X kuadrat F ini melebihi nilai kritis, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga metode pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, sebelum dilanjutkan pada perhitungan berikutnya, ini adalah tabel critical value pada Nemei test dan Bonferridan test. Untuk yang pertama, saya menggunakan Nemei test. Semua pasangan metode terdapat critical distance dengan rumus seperti ini. Q alpha dikali akar K kali K plus 1 dibagi 6N. Yang dimana K-nya 3 seperti perhitungan yang tadi, alfanya 0,05 adalah 2,344. Yang dimana ini berdasarkan tabel yang saya tunjukkan pada halaman sebelumnya, slide sebelumnya. Dengan N jumlah dataset 10, metodenya 3, dihasilkan critical distance dari Nemei itu sendiri adalah 1,048. Setelah mendapatkan critical distance ini, kita bandingkan dulu dengan hasil selisih masing-masing model. Pada model SVM dengan naive Bayes yang menghasilkan 0,05 itu kurang dari 1,048. Jika kurang maka dikatakan tidak signifikan. Sedangkan pada SVM dengan neural network itu 1,1 yang melebihi nilai dari 1,048. Sama halnya dengan naive Bayes pada neural network itu 1,15 lebih besar dari 1,48. Maka signifikan ya. Berarti yang tidak signifikan ini dimiliki oleh SVM dengan naive Bayes. Nah, selanjutnya dites menggunakan Bonferridan. Bonferridan ini dia menggunakan metode kontrol yang dimana naive Bayes 1,6 untuk kelas rankingnya sendiri. Untuk K3 alpha 0,05 pada tabel Bonferridan didapatkan 2,241 dan critical distance-nya kita dapatkan 1,002. Nah, pada kontrol naive Bayes 1,6 dihitung SVM dengan naive Bayes 0,05 itu kurang dari critical distance-nya sendiri. Sedangkan untuk neural network dengan naive Bayes itu 1,15 yang dimana lebih dari 1,002. Berarti dikategorikan signifikan. Pada Bonferridan ini sendiri SVM tidak berbeda dengan naive Bayes yang dimana sebagai kontrol. Sedangkan neural network signifikan lebih buruk dari naive Bayes. Jadi untuk hasilnya sendiri itu naive Bayes sebagai ranking terbaik 1,6 dan SVM dengan nilai 1,65 ini hampir setara dengan naive Bayes. Sedangkan peringkat terakhir didapat oleh neural network yang berranking 2,75. Kesimpulan dari perhitungan ini, naive Bayes dan SVM memiliki performa yang sebanding. Sedangkan neural network performanya lebih rendah dibandingkan kedua metode tersebut. Ini adalah diagram Nemei distance, maka naive Bayes tadi dengan SVM bersinggungan, memiliki garis tebal, sedangkan neural network sendiri tidak memiliki singgungan, yang dimana tidak signifikan terhadap naive Bayes dengan SVM. Dan juga ini diagram Bonferridan mirip dengan Nemei dikarenakan neural network tetap peringkat terakhir, yang signifikan hanya naive Bayes pada SVM.
Dan posisi naive Bayes di sini adalah kontrol. Begitu saja untuk perhitungan soal Friedman test dan post-hoc dengan diagram Nemeni dan Bonferidan. Selanjutnya adalah materi teori algoritma Smote. Menjelaskan dari saya dan di Suara Tegar Ramadan, Smote sendiri itu merupakan teknik oversampling, solusi pada data yang tidak seimbang untuk seperti deteksi email, spam, diagnosis medis, dan deteksi penipuan. Nah, Smote tadi sudah saya jelaskan definisinya, yaitu memperbaiki ketidakseimbangan data. Dan apa sih dataset tidak seimbang? Yaitu adalah menyebab data tidak seimbang itu bisa menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Dan juga teknik Smoot ini merupakan solusi cerdas untuk data, meningkatkan akurasi, dan juga menciptakan data sintetik untuk kelas minoritas. Solusi tradisional dan masalahnya. Ketika kelas imbalance, kasus penggunaan seperti deteksi spam email menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan karena model bias ke kelas mayoritas menghasilkan akurasi tinggi namun memberikan menyesatkan atau false positif, false negatif. Kasus penting terlewatkan, permodelan gagal dapat mendeteksi kasus-kasus penting dari kelas minoritas yang fatal juga, apalagi pada kelas kesehatan maupun kasus-kasus penanganan pada penipuan data. Nah, sebenarnya untuk metode sampling yang lama itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, bisa menghilangkan data penting, cost sensitive learning tidak ada variasi, berarti mengurangi cakupan, sedangkan random oversampling sendiri menyebabkan duplikasi data, yang dimana akan menguras banyak resource jika memang data yang diolah lumayan besar. Kebutuhan akan teknik pembuatan data baru, juga diperlukan metode yang menciptakan data sintetis baru untuk memperkaya dataset secara efektif ya. Tadi sebelumnya menyebabkan duplikasi, harusnya yang bervariasi. Bagaimana Smoothy bekerja pada preprocessing data itu sendiri adalah melakukan pendekatan cerdas dan realistis menggunakan interpolasi titik data minoritas untuk membuat data baru. Fokus pada batasan, mengutamakan decision boundary untuk meningkatkan prediksi model. Langkah-langkah algoritma Smoothy itu, yang pertama, memilih sampel minoritas, cari k-nearest neighbors, setelah itu pilih satu neighbor, ulangi hingga seimbang tahap akhir, dan generate sampel baru. Untuk rumus matematik smooth itu ada XI sampel minoritas, contoh nilai minoritas yang akan dipilih untuk metode Smoothy. Xk neighbor terpilih menggambarkan nilai dari neighbor yang terpilih, ada lambda bilangan random dalam rentang 0 hingga 1 mempengaruhi interpolasi. Formula utama Smoothy sendiri adalah X new sama dengan XI sampel minoritas ditambah lambda dikali neighbor terpilih dikurangi sampel minoritas. Dan interpretasi lambda itu ketika lambda 0, X new sama dengan XI, pada lambda bernilai 1, X new sama dengan XK, dan lambda 0,5 menghasilkan titik tengah. Ini adalah pemaparan keunggulan Smoothy pada kelas 0 sebelum Smoothy dengan kelas 1 sebelum Smoothy. Kelas 0 sebelum Smoothy memiliki nilai 900, sedangkan kelas 1 mungkin ada di titik 10. Setelah di Smoothy, kelas 0 dan kelas 1 memiliki nilai
masing-masing 900. Nah, kelemahan dan tantangan pada penerapan smooth ini apa saja? Noise. Menciptakan noise pada kelas target memiliki tumpang tindih. Bias. Bias. Metode ini fokus pada distribusi data minoritas menyebabkan kelas mayoritas terabaikan sehingga mempengaruhi hasil akurasi sensitif pada outlier. Outlier dataset dapat mendistorsi sintetis data yang dihasilkan mengakibatkan data yang tidak akurat. Ketika outlier mempengaruhi, maka akurasi terpengaruhi dan ini juga akan mempengaruhi implementasi. Dan juga mengolah data yang besar dengan oversampling smooth membutuhkan komputasi yang lebih berat, penggunaan resource yang dibutuhkan banyak. Untuk mengatasi kelemahan ini ada beberapa solusi dan pembersihan data yang efektif. Nah, ini jenis-jenis smooth varian. Borderline smooth dengan target 85, Adhesion 78, Smooth N 90, dan Smooth Tomek Links 80 dengan nilai aman rata-rata 75. Nah, bagaimana sih praktek terbaik ketika melakukan preprocessing data? Itu adalah ketika terdapat imbalance ratio dengan jumlah 5:1, kurang dari 100K atau jumlah yang sesuai dengan kemampuan komputasi user. Fitur space tidak terlalu sparse. Sparse ini adalah jika ruang fitur cukup padat, sintetis data lebih representatif. Kelas tidak terlalu overlap, mayoritas minoritas tidak terlalu tumpang tindih untuk menghindari noise. Butuh tingkatan deteksi kelas minoritas karena smooth yang membantu meningkatkan performa model dalam mendeteksi kelas minoritas yang langka. Mempertimbangkan alternatif dataset yang lebih dari 1 juta. Dan juga tadi hindari noise outlier karena bersifat sensitif dan training terbatas karena kelemahan. Proses motif menambah durasi pelatihan kurang ideal saat waktu terbatas. Jadi kapan ketika waktu itu memiliki waktu dan resource yang banyak. Sebenarnya smooth ini memang diperlukan banyak resource dan waktu, apalagi dengan data yang besar, namun memang targetnya adalah peningkatan akurasi pada model itu sendiri atau model yang sedang dibuat. Ini contohnya deteksi kanker pada sampling efek obat, pencucian uang, intrusi jaringan, analisis tingkat klik, dan crunch. Performance matrix ada Kenneth Bird, auto sampling, random state, pipeline, cross validation. Nah, pada evaluasi model matrix terhadap smooth T ini, data tidak seimbang, hindari terfokus terhadap akurasi, gunakan precision evaluasi dan juga cross validation, fokus pada performa kelas minoritas. Peningkatan akurasi, recall yang lebih baik ini adalah arah masa depan analisis data smooth tanpa adanya tadi gangguan dari noise dan semacamnya. Ya, kesimpulan dari teori ini pada oversampling smooth, deep learning dataset itu untuk next levelnya, sedangkan multi-class smooth ini perlu perbaikan pada klasifikasi multi-class. GAN itu sendiri data sintetik dan lebih berguna, tapi memang untuk penggunaan resource dan waktu jauh lebih banyak. Dan juga saya akan menunjukkan hasil menggunakan teknik smooth. Ini jumlah nilai data, distribusi kelas sebelum smooth ada 70, pada kelas 1 dan kelas 2 ada 65. Ini 8470. Dan ini adalah hasil setelah smooth 73. Jadi 84
turun 9 poin, sedangkan kelas 1 turun 9 poin, sedangkan kelas 2 itu naik 3 poin. Balance mote 70 nih ya, distrib count of the hepatitis 84 di kelas 1, di kelas 2 70 setelah dilakukan smote. Pada kelas 1 sebanyak 73 dan kelas 2 juga sebanyak 73. Yang dimana didapatkan akurasi recallnya precision 91, precisionnya 1 pada kelas 1 dan F1 skornya 95. Pada kelas 2 yaitu 83, recallnya 1 dan F1 skornya 91. Ini adalah contoh project yang dikerjakan dan yang terpenting adalah pada tahap ini handling simulasi data ya, penggunaan SMOTE. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.